Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Rizky Fitrani Hizbullah dari kelas 2 TM4 Politeknik Negeri Balikpapan. Di sini saya akan mencoba menyelesaikan file PKA yang berjudul Configuring Extended SEL Skenario 2. Kita langsung ke part 1. Configure, apply, and verify an extended numbered SEL. Step 1. Configure the extended SEL. From the appropriate configuration mode on RTA, use the last valid extended access list number to configure the SEL. Use the following steps to construct the first SEL statement. Nah, ini 1-7 adalah syarat atau step-step untuk membangun statement SEL yang pertama. Antara lain yaitu last extended list number is 199, protokolnya adalah TCP, network sumbernya adalah 10.101.117.32. Ini wildcardnya, ini destination networknya 0. Ini wildcard untuk destinationnya juga sama. Oh, beda ya, ini 240, ini 224. Jadi nanti dihitung. Ini protokolnya menggunakan telnet. Pertanyaan, what is the first SEL statement? Statement SEL pertama itu apa? Komen yang dimasukkan di RTA itu apa? Jadi kita coba masukkan sesuai dengan ketentuan yang di atas ini. Kita masuk ke router. Masuk CLI nya. Kita sudah masuk ke enable configure terminal, kemudian kita masukkan perintahnya access list, terus permit, terus dia menggunakan protokol TCP. Oh, yang kurang nih ya, masukkan dulu last extended list numbernya yaitu 199, kemudian di permit, kemudian dia nama protokolnya, kemudian dia masukkan source network, selanjutnya dia memasukkan hasil wildcard dari subtracting dari 240 ke 255 yaitu 0, 0, 0, 15, kemudian alamat destinasinya yaitu 10, 101, 117, 0. Kemudian hasil subtracting antara dari 224 ke 255 yaitu 0, 0, 0, 31. Kemudian dia protokolnya menggunakan telnet. Jadi dia menggunakan perintah EQ telnet. Oke. Selanjutnya ECMP is allowed and a second SEL statement is needed. Use the same access list number to permit all ECMP traffic regardless of the source of destination address. What is the second SEL statement? Jadi kita disuruh memasukkan second SEL statement, perintah keduanya. Perintah keduanya yaitu sama perintahnya access list, kemudian dia memasukkan extended list numbernya yang last 199, kemudian dia permit juga. Nah, karena ini dia perlunya permitnya ICMP, kita tulis di sini ICMP, kemudian ini 2 kali. Selanjutnya yaitu all other IP traffic is denied by default.
Jadi setelah kita atur ini, semua IP traffic itu tertolak secara default. Step 2, apply the extended ACL. The general rule is to place extended ACLs close to the source. However, since access list 199 affects traffic originating for both networks ini dengan networks ini, kalau di topologinya ini yang di atas kedua, jadi dia affects traffic originating, jadi berefek kepada traffic original antara dua ini. The best placement of this ACL might be on interface gigabit internet 0/2 in the outbound direction. What is command to apply ACL 911 to the gigabit Ethernet 0/2 interface? Kita disuruh masuk ke interface G02, terus kita masukin command untuk mengaplikasikan ACL. Caranya kita kembali ke RTA, kita lihat, kita masuk dulu ya ke interface-nya. Sudah masuk, terus kita masukin perintahnya sama access list, kita masukin numbernya, permit, salah ya, itu yang tadi ya, yang sebelumnya perintah yang untuk ini ICMP allowed. Sekarang pengaplikasian extended ACL nya, caranya yaitu IP access group, kemudian numbernya yaitu last extended list number, kita masukkan 199, kemudian out. Oke. Step 3, verify the extended ACL implementation. Kita disuruh memastikan hubungannya. Ping from PCB to all the other IP addresses in the network. If the pings are unsuccessful, verify the IP addresses before continuing. Kita disuruh ping dari PCB ini ke semua IP address yang ada di sini. Kita coba masuk ke PCB. Kita ping satu-satu. Berhasil. PCA berhasil. Langsung ke SWC. Berhasil. Oke, berhasil. Kita lanjut langkah B, step 3 yang B, telnet dari PCB ke SWC. Kita disuruh telnet dari PCB ke SWC, passwordnya adalah Cisco. Kita coba apa tadi, IP addressnya 10.101.117.2. Kita ke PCB, kita telnet. Salah, telnet. Bisa. Exit the telnet service of the SWC.
kita disuruh exit ya, kembali ke cek. Ping from PCA to all the other IP addresses in the network. If the pings are unsuccessful, verify the IP addresses before continuing. Kita tadi yang disuruh PCB ngeping ke semua IP, sekarang PCI yang ngeping ke semua IP. Kita buka PCI nya, kita tutup dulu. Ping RTA interface nya. Bisa PC. Oh, langsung ke PCB ya. Oke, bisa. SWC ya, bisa. Selanjutnya, telnet from PCA to SWC. The access list cause the router to reject the connection. Kita disuruh mentelnet dari PCA ke SWC, dan harusnya access list ACL tadi harusnya menolak koneksi, jadi gagal gitu. Kita coba telnet apa tadi SWC 1. Sebentar. Oh ya, connection timeout, remote host not responding. Jadi dia di reject sama access list. Kemudian kita coba telnet dari PCA ke SWB. The access list is placed on G02, interface G02, dan tidak berefek di koneksi ini. Kita coba telnet di IP nya yaitu 34. Bisa enggak? Oh, nggak bisa. Oh, kita coba buka SWB dulu. Kita show running, kita cek IP gateway nya. Ini masalahnya, dia 64, harusnya dia 10 ngikutin ini nih, G01. Dia mau kita ubah configure terminal IP default gateway 10 terus titik 117.33. Oke, kita cek lagi ya. Do show running config. Nah, sudah ini. Kita balik ke PCA, kita coba lagi. Bisa dia. Cisco. Dia masuk. After logging into SWB switch B, do not log out. Telnet to SWC. Jadi kita disuruh jangan exit dulu dari SWB. Kita langsung disuruh telnet ke SWC, nge-bypass gitu. telnet
Cisco. Bisa. Kita ke part 2, reflection questions. How was PCA able to bypass access list 199 and telnet to SWC? Dua langkah digunakan, yaitu pertama, PCA digunakan telnet untuk mengakses SWB. Nah, dari SWB, telnet mengizinkan untuk mengakses SWC. What could have been done to prevent PCA from accessing SWC indirectly while allowing PCB telnet access to SWC? Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah PCA mengakses SWC secara langsung? Ketika mengizinkan PCB, telnet PCB mengakses SWC. Caranya yaitu dengan memberikan perintah access list ACL tadi, seperti tadi di jalur ini 10 101 117 48 29, tepatnya di interface G00 di RTA. Ketika di saat itu juga mengizinkan permitting ICMP, sama perintahnya seperti tadi. Ya, mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.